Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian terhibur akan video ini. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat tentang film Tarung Sarung. Tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita masuk ke alurnya. Dulu nenek moyang suku Bugis di Makassar melakukan si Gajang Lala Lipa, yaitu pertarungan 1 lawan 1 di dalam sarung, menggunakan badik, untuk menyelesaikan masalah. Kini dijadikan olahraga tanpa menggunakan badik, untuk melestarikan tradisi dengan nama Tarung Sarung. Sedangkan pemeran utama kita bernama Denny Russo. Anak salah satu dari orang terkaya di Indonesia yang manja, sombong, dan suka membuat masalah. Dan Denny tidak percaya Tuhan. Lengkap sudah. Ia juga dikawal oleh bodyguard bersama omnya yang selalu menemaninya. Denny ini baru pulang dari Swiss, udah membuat masalah aja dengan keroyok remaja lain. Gara-gara pacarnya ya emang pacarnya aja yang kecentilan, mancing-mancing. Hingga setibanya di rumah, ibunya marah atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan mengirim Denny sendirian ke Makassar, ke kampung halamannya, tanpa privilege yang selama ini ia miliki, untuk berlatih tanggung jawab sekaligus mengurus proyek Yusuf Park yang akan dibangun di sana. Sampai di Makassar, Denny ditemani dengan karyawan kontrak Yusuf Park bernama Tutu dan Gogos yang menghumorkan. Dan di sisi lain, seorang wanita bernama Tenri sedang dilamar oleh pemuda preman atlet tarung sarung bernama Sanrego. Namun Tenri nggak mau, dan sama bapaknya Sanrego dimintai uang panai sebesar 500 juta agar tidak bisa menikahi Tenri. Tenri sendiri yang sedang membersihkan sampah di pantai tak sengaja bertemu dengan Denny yang terlihat menyukai Tenri. Mereka pun memutuskan untuk bertemu lagi di malam harinya di pantai itu dan berkenalan lebih jauh. Denny juga menjadi mengenal tarung sarung, namun ia menganggap olahraga tradisi itu nggak penting. Namun tiba-tiba datang Sanrego yang marah mengetahui Tenri bersama pria lain. Esoknya, Denny yang hendak mendatangani persetujuan reklamasi untuk Yusuf Park menjadi tidak setuju akibat banyak warga yang demo dan ia juga melihat Tenri di barisan terdepan pedemo itu. Tiba-tiba langsung aja Denny menyelinap pergi di barisan pedemo dan menonjok bawahannya sebagai ketua pembangunan itu hingga membuat ricuh. Denny pun lantas mengajak pergi Tenri dari sana. Denny juga mengaku kalau ia ini juga pecinta lingkungan. Mereka yang kemudian makan bersama dengan Tutu, Gogos, dan teman Tenri yang bernama Kanang. Namun setelah makan, Denny yang tinggal bersama Tutu dan Gogos malah dijegat dan ditantang oleh Sanrego untuk tarung sarung. Denny pun meladeninya, namun tentu saja Denny sangat mudah dikalahkan hingga ia menangis. Kasiannya. Untungnya Tenri ini datang dan langsung menampar Sanrego. Denny yang merasa dipermalukan meminta omnya untuk datang ke Makassar, namun nggak bisa. Dan dia akhirnya meminta Tutu dan Gogos mencari preman bayaran. Namun di sini tidak suka keroyokan, melainkan 1 lawan 1. Esok harinya, Denny memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun ia berubah pikiran setelah Tenri datang dan menceritakan kalau Sanrego selalu ngelamarnya. Padahal Tenri nggak mau. Saat mau pulang, Denny memutuskan untuk belajar tarung sarung untuk balas dendam ke Sanrego agar tidak bisa melamar Tenri lagi. Ditemukanlah Denny dengan Om Kanang yang jago dan tak pernah terkalahkan bahkan dalam si Gajang Lala Lipa bernama Pak Khalid yang sekarang menjadi seorang guru ngaji dan pengurus masjid. Marbot ya. Namun Pak Khalid ini meminta 2 syarat, yaitu jangan mengasihnya uang dan menyuruh Denny tinggal di masjid untuk membantu. Tentu aja Denny pergi karena nggak mau. Karena dia ini tidak percaya dengan Tuhan. Akan sontak hal itu membuat Tenri kecewa dan marah karena Denny nggak percaya Tuhan. Si Denny ini bukannya pulang, malah mencari gara-gara dengan merobohkan toilet tempat Sanrego mau buang air besar. Sayangnya Denny yang berhasil kabur, di dalam angkot malah masuk para anak buah Sanrego yang langsung memukuli Denny. Di dalam angkot hingga hampir meninggoy.
Untung Pak Khalid memberhentikan angkot dan langsung mengajar 3 anak buah Sanrego dengan santuy. John Wick aja dilawan. Denny pun dibawa ke masjid oleh Pak Khalid untuk diobati. Dan Denny pun setuju untuk tinggal di masjid. Malamnya, Denny nggak bisa tidur karena obat tidurnya habis dan juga banyak nyamuk. Malah disuruh Pak Khalid untuk nangkepin nyamuk sampai tertidur dengan teknik yang diajarkan oleh Pak Khalid. Tiba-tiba paginya, Sanrego datang ke masjid untuk membunuh Denny. Namun, Pak Khalid dengan santai menyuruh Sanrego melawan Denny di pertandingan tarung sarung nasional di kota Makassar 1 bulan lagi. Karena Denny akan ikut sebagai murid Pak Khalid, Denny pun mulai dilatih. Namun, karena masih banyak yang harus diajarkan, akibat Denny nggak bisa gelut, malah disuruh ngisi bak air tempat wudhu oleh Pak Khalid sampai penuh. Malamnya, karena Denny nggak mau sholat maghrib, Pak Khalid malah nyuruh Denny nata sendal yang udah diacak-acak menggunakan kaki. Dan itu semua dilakukan oleh Denny setiap hari. Juga mengisi air untuk wudhu, menata sendal, di setiap sholat. Di sela-sela itu, Denny pun mengunjungi Tenri ke rumahnya untuk meminta maaf sekaligus ngasih tahu kalau ia sekarang tinggal di masjid. Usai pergi ke ruangan 80-an di rumah Tenri karena disuruh bapaknya, kini dia membantu warga yang sedang pindahan dengan menggotong ramai-ramai. Menggotong rumah nih, widih. Selepas itu, Denny marah ke Pak Khalid karena udah seminggu belum juga diajarin tarung sarung oleh Pak Khalid. Namun, Pak Khalid pun langsung mengajarkannya. Saat itu juga, Pak Khalid menyuruh Denny mempraktekkan cara nangkap nyamuk dan merapikan sendal. Ternyata itu semua adalah jurus teknik yang secara tidak langsung diajarkan oleh Pak Khalid untuk tarung sarung. Keren-keren. Pak Khalid juga mengajarkan Denny belajar keseimbangan di atas sampan yang digoyang-goyangkan sambil nyeruput kopi. Kini tujuan Denny untuk menang tarung sarung juga telah berubah dari balas dendam menjadi agar Sanrego tidak menikahi Tenri. Karena Sanrego mengincar uang hadiah untuk membayar uang panai. pasti juara kan? Namun, Pak Khalid berkata kalau motivasinya itu salah. Apabila motivasinya salah, maka dia akan kalah. Pak Khalid yang lantas sholat tiba-tiba malah dipatuk oleh ular di kakinya. Tentu aja Denny panik. Namun ketika Pak Khalid selesai sholat, nggak ada bekas luka di gigitan ular tersebut. Di sini Pak Khalid lantas menjelaskan tentang segala hal yang bertuhan kepada Allah, termasuk ular yang menggigitnya ketika sholat menyembah Allah dengan kuasa Allah. Juga ular itu tidak melukai kaki Pak Khalid. Tak disangka Denny pun mendapatkan hidayah dan meminta Pak Khalid untuk mengajarkan sholat. Gimana caranya sholat, Pak? Kau akan belajar sholat. Alhamdulillah, Denny pun sekarang tidak hanya berlatih tarung sarung, melainkan juga menjadi muazin dan belajar mengaji. Namun, ibu Denny yang datang ke sana malah membawa rentetan kejadian tak diharapkan. Mulai dari Tenri yang dibawa Sanrego untuk diberitahu bahwa Denny adalah pemilik dari Yusuf Park yang akan mereklamasi pantai menjadi Yusuf Park. Dan membuat Tenri sangat kecewa, padahal udah suka sama Tenri. Dan Tutu hingga koma akibat dihajar oleh Sanrego demi uang. Karena mereka selama 5 tahun hanya menjadi karyawan kontrak di Yusuf Park. Tentu aja, Denny sangat terpukul hingga mau pulang dan kabur dari semua ini. Namun, Pak Khalid menguatkan dan meminta Denny untuk menghadapi semuanya. Hingga pada peresmian pembangunan Yusuf Park, tiba-tiba Denny menghampiri ibunya untuk membatalkan proyek itu karena banyaknya kerugian bagi rakyat dan juga alam. Denny juga minta maaf kalau selama ini ia tidak berguna, serta ia juga mengatakan kalau Denny menyayangi ibunya. Sembari pergi, Denny juga memutuskan pacarnya yang gak jelas itu.
Setelah itu, Denny menghampiri Tenri untuk meminta maaf atas segala yang telah terjadi. Karena kini, dia telah berubah dan Denny juga mencintai Tenri. Cie. Tibalah di hari pertandingan nasional tarung sarung, tapi Denny harus ikut seleksi karena dia petanding baru. Ya, karena ia telah berlatih dengan suhunya, tentu aja seleksi dengan mudah Denny lewati. Tak tertinggal, Tenri dan ibu Denny juga datang untuk melihat pertandingan itu. Sesi demi sesi pertandingan Denny lalui, hingga tibalah di partai final yang mempertemukan Denny dengan Sanrego. Walau awalnya sempat kalah, Denny comeback dan berhasil mengalahkan Sanrego yang telah juara 3 tahun berturut-turut. Karena enggak terima, Sanrego ini malah nantang Denny untuk si Gajang Lalelipa. Dengan ketakutan, Denny pun terpaksa melakukannya karena semua orang telah ditodong dengan panah agar tidak ikut campur. Namun, ketika mereka berdua telah siap di dalam sarung, Denny yang mendengar suara azan tiba-tiba teringat dengan pesan Pak Khalid untuk mencoba ikhlas. Lantas, Denny pun membuang badiknya dan mengambil tayamum, lantas melaksanakan sholat. Tanpa disangka, Sanrego yang hendak menusuk Denny malah terpental akibat gerakan sholat yang dilakukan Denny. Saat itu juga, para antek-antek Sanrego pun berhasil dikalahkan oleh Pak Khalid dan para bodyguard ibu Denny, hingga akhirnya polisi datang untuk menangkap Sanrego dan anak buahnya. Ini semua membuat kemenangan tarung sarung nasional didapatkan oleh Denny. Selepas itu semua, Denny memutuskan untuk kuliah di Belanda, di mana Tutu dan Gogos akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap. Dan ketika Denny mau pergi, Tenri pun memanggil, di mana Tenri memberikan Walkman untuk Denny agar terus mengingat Tenri dan untuk menyampaikan bahwa Tenri menunggu Denny untuk kembali ke Makassar. Film pun belum selesai, karena tiba-tiba Pak Khalid datang untuk menyuruh Denny kuliah di Makassar. Karena tarung sarung kini menjadi salah satu cabang olahraga yang ditandingkan di Olimpiade Paris nanti. Dan Denny sebagai juara nasional harus mewakili Indonesia. Film pun benar-benar selesai. Wah, emang seru nih film Indo ya, melestarikan budaya sekali. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada salah kata, dan untuk kalian jangan lupa untuk menyaksikan film ini Tarung Sarung, dan see you next time, bye bye.